Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan beribadah secara online. Memang akan lebih banyak godaan untuk saudara bisa tetap fokus dari awal sampai akhir. Bisa tergoda untuk pindah channel, melakukan aktivitas lain. Sebab itu, masuklah ke kamar atau ke tempat tersendiri untuk memuji, menyembah, dan menyimak firman Tuhan ini. Saudara punya buah roh. Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Saya percaya kali ini saudara bisa membuktikan diri dan berhasil memunculkan buah roh itu sehingga bisa beribadah dan mendengar firman sampai akhir, sama seperti ketika saudara ada di gereja. Saya sudah mendengar khotbah yang akan dibawakan nanti dan saya sangat diberkati. Saya ingin saudara semua bisa mengikutinya. Saya percaya bila saudara menyimak sampai akhir, saudara juga pasti akan diberkati. Selamat beribadah dan mengikuti firman Tuhan yang dibawakan kali ini oleh anak saya, Pastor Gary Jordan. Yeshua HaMashiach, bless you. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan masih mengadakan mujizat. Karena Dia sungguh baik bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal kami percaya, saat ini Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami, Engkau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit pagi hari ini kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang terikat terbelenggu kami percaya, keluar dari tempat ini kami percaya, kami dilepaskan, kami dibebaskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama yang percaya katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi,
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan, Tuhan selalu, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi, lebih sungguh lagi, mari di hadapan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kami sembah Engkau, kami percaya pada kuasa-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu menolongku. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan.
kami aman di dalam-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami percaya, sungguh kami percaya. Oh, syaralabata karalabata karalabasyi karalabata karal, hiralabata karalabata. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Angkat tanganmu dengan percaya, katakan. Ku percaya, ku percaya. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sebulan, mari angkat tanganmu, katakan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak. Mari sama-sama yang percaya lebih lagi, lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, katakan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan
tidak melimpah. Mari sekali lagi yang percaya katakan sehingga kesakitan tidak melimpah aku. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yang percaya katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja. Engkau turun tangan memulihkan aku. Percaya, aku percaya. Tuhanku aja. Engkau turun tangan memberkatiku. Lebih lagi yang percaya pada Tuhan, angkat suaramu katakan aku percaya. Aku percaya. Engkau turun tangan memulihkan aku. Percaya, aku percaya. Tuhanku dahsyat. Engkau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Sorakan haleluya, haleluya. Dan kami umatmu bersuka cita karena Engkau hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita katakan lebih luar biasa lagi tepuk tangannya bagi Yesus. Mari semua tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Angkat tanganmu katakan, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari lebih semangat lagi katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku. Engkaulah menara dan kota. Semuanya siap. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Go! Mari sama-sama angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama bersyukur katakan. Here you go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku.
biasa dan Dia hadir di tempat ini, amin. Lambaikan tanganmu sekali lagi, berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus. Mari semua tepuk tangan bagi Tuhan, go. Go, go. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready, sir? Come on. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey, hey, hey. Mari dengan kita dengan suara yang lebih keras lagi katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun akan hidup. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari dengan suara yang paling keras katakan. Here we go. Lebih keras lagi, come on. Angkat tanganmu. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami aman di dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Mari sama-sama katakan. Tenang, tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Mari sama-sama yang percaya angkat tanganmu katakan.
Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari dengan segenap hati katakan tenang. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Oh, tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Sama-sama yang percaya, mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu, mujizatnya selalu, tersedia bagi. Katakan Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari lebih sebulangi, mari angkat suara mengatakan Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Tersedia bagiku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari kita sembah sekali. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tetap melawat setiap kami. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Marayashe.
sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Kami tetap percaya. Mujizatnya selalu Ramaya Shikira Makara. tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat. Dalam segala apapun kami tahu Tuhan di pihak kami. Ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang melawat kami. Kami percaya apapun yang ada di depan kami tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau, Immanuel, Tuhan beserta kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang beracara. Ubahkan setiap hati kami. Roh Kudus, ajar untuk kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, urapi anak-Mu. Sama-sama percaya kita, katakan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Sungguh luar biasa bisa kembali berbicara di depan layar. Biasanya di gereja, tetapi kali ini sementara ibadah diliburkan. Hari-hari ini banyak orang yang berbicara tentang corona. Dan begitu banyak komentar-komentar yang pro dan negatif. Ada salah satu yang berkata bahwa di tengah-tengah corona yang semerbak ini berkata, kenapa kok gereja harus tutup ibadah? Katanya orang percaya, katanya disertai, katanya punya iman, tetapi kok ibadahnya ditutup. Ini dari satu sisi. Tetapi ada juga yang berkata bahwa kenapa kok nggak taat kepada arahan pemerintah? Di mana kan kita ini punya iman, tetapi juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Saudara tahu bahwa mungkin hari-hari ini begitu banyak berita yang mencengkam, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan. Satu hal yang saya ingin katakan kepada setiap saudara, terlepas dari apapun, saya mendorong saudara untuk tetap berani di dalam Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu selalu menyertai setiap anak-anaknya. Ada dua cara untuk kita merespon di dalam situasi-situasi semacam ini. Yaitu cara yang pertama, saudara bisa hidup di dalam roh ketakutan. Apakah hari-hari ini saudara sedang hidup di dalam roh ketakutan? Penuh dengan bayang-bayang yang mengerikan seperti itu. Tetapi ada cara yang lain untuk saudara bisa merespon, yaitu adalah hidup di dalam Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengandalian diri. Ini yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan tidak memberikan kepada kita takut, tetapi memberikan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Ada satu quote yang saya ingin bagikan yang bagus sekali, berkata begini. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it. Hidup ini adalah 10% yang betul-betul karena terjadi dalam hidupmu. Tetapi 90% yang lainnya itu adalah ditentukan dari sebagaimana saudara meresponinya. Apa yang saudara
alami hari-hari ini. Dan pertanyaannya, bagaimana saudara meresponi terhadap keadaan-keadaan yang saudara sedang alami hari-hari ini. Karena 90% yang terjadi itu adalah hasil daripada respon kita. Pada kesempatan kali ini ada 5 cara yang saya ingin bagikan untuk hadapi COVID-19. Coronavirus Disease 19. Yang pertama yaitu adalah cara menghadapi COVID-19. Yang pertama, gunakan waktu di dalam firman. Saya sendiri punya hobi yang mungkin agak unik, yaitu saya suka bekerja. Dan kalau disuruh libur gak bekerja begitu, saya sendiri ini dalam hati sebetulnya menderita. Karena biasanya kalau di kantor Senin sampai Sabtu saya akan ngantor, dan Minggu untuk weekend biasanya saya terbang dari satu kota ke kota lain untuk pelayanan. Turun hari Senin lagi langsung gak pulang ke rumah, biasanya langsung ngantor. Dan karena saya sendiri ini punya hobi yang bekerja begitu. Kalau di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, saya bisa stres sendiri, saya bisa galau sendiri. Bahkan mungkin ini satu hal yang salah, tetapi dalam hati saya berkata, hidupku ini kok nggak ada artinya kalau bengong aja di rumah. Jadi saya selalu membiasakan diri untuk beraktivitas di dalam keadaan apapun. Bahkan satu kali Bu Hana, mama saya berkata, dulu waktu sekolah, sudah nggak usah sekolah, libur saja, bolos aja, kan capek habis ini dan itu. Mungkin kalau dulu sekolah, iya suka membolos, tetapi begitu waktu kerja, saya nggak suka kalau harus di rumah bengong begitu. Nah, ketika ada corona yang terjadi, ternyata waktu kita dibatasi. Tidak lagi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Tidak lagi kita bisa melakukan hal-hal yang kita sudah rencanakan. Semua seolah-olah itu dibatasi. Dan saya perhatikan ternyata bukan cuman waktu yang dibatasi. Tetapi space, ruang juga kita dibatasi. Saudara nggak bisa hari-hari ini mau pergi jalan-jalan. Misalnya mau pergi ke Bali atau mau pergi ke luar negeri, bahkan untuk pergi ke tanah suci, semuanya diblok. Gak bisa berpergian. Perhatikan, ternyata corona itu adalah seperti belenggu. Waktu kita dibelenggu, ruang kita pun juga alami belenggu. Seperti di kerangkeng. Ada satu gambar yang saya ingin tampilkan, gambarnya begini. Dan gambar ini saya jelaskan adalah ketika binatang-binatang mengkerangkeng manusia. Ya kan? Biasanya kita menjadikan binatang itu di dalam kurungan. Sekarang gara-gara corona, kita yang dikerangkeng. Waktu kita terbatas dan ruang kita terbatas. Satu kali saudara, saya diajak nonton TV series yaitu Game of Thrones sama istri. Waktu hamil, beberapa waktu yang lalu dia suka nonton Game of Thrones. Dan saya nggak tahu Game of Thrones ini movie semacam apa. Ternyata seru sekali, panjang episodenya. Ada dari season 1 sampai episode berapa begitu. Dan sementara saya setelah nonton gitu kan. Setelah nonton itu perasaan saya malah menjadi capek gitu. Karena nonton itu tegang. Dan seru sekali, habis ini ceritanya seperti ini. Setelah ini plot twistnya seperti itu. Jadi tidak tertebak begitu. Jadi sementara nonton yang terjadi, saya ini memperhatikan baik-baik seperti apa, seperti yang terjadi gimana. Dan setelah menonton itu rasa capek. Apalagi kalau disuruh nonton film horor. Sudah pasti saya nggak mau. Kenapa? Karena nonton itu dikaget-kagetin. Capek saudara. Tegang, adrenalin rush begitu. Ngapain? Kalau saya sukanya mungkin masa kecil kurang bahagia. Tapi kalau saya suruh nonton kartun, wah doyan sekali. Suruh nonton lucu-lucu, wah doyan sekali. Karena apa? Terhibur, sukacita. Dan setelah menonton itu capek kalau nonton yang adrenalin. Satu kali Yesaya berkata begini, mengapa engkau menghabiskan usahamu untuk sesuatu yang tidak pernah memuaskan?
Bible berkata, ngapain kita menghabiskan sesuatu yang gak pernah memuaskan? Apa yang hari-hari ini saudara lakukan yang tidak memuaskan? Bible berkata, apakah kita meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak pernah memuaskan? Ataukah kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak memuaskan? Sebaliknya, saya ingin mendorong setiap saudara, gunakan waktu untuk sesuatu yang membangun, memberkati, dan menguatkan. Apa itu? Gunakan waktu saudara di dalam roti kehidupan, yaitu adalah firman Tuhan. Sementara saudara gunakan waktu dalam firman Tuhan, lihat ada tuntunan Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan diberikan tercurah bagi setiap saudara. Yang percaya katakan amin, yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 5 cara menghadapi COVID-19. Bukan hanya saja gunakan waktu dalam firman Tuhan. Yang kedua, sekarang yaitu jangan panik. Duduk. Mungkin saudara sedang berada di posisi duduk. Ini adalah posisi yang baik sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini sok sibuk. Kadang-kadang ini nggak tahu arahnya seperti apa. Saya percaya Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan panik. Duduk. Ayat yang saya ingin bagikan di dalam Yohanes 6 ayat 10. Sana dikata, suruhlah orang-orang itu duduk. Saudara perhatikan, Bible berkata untuk kita harus duduk. Nah, duduk sendiri ini seperti apa sih? Ketika membaca ayat ini saya teringat akan satu firman berkata, Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara tahu, ketika duduk itu di bahasa Yunani itu artinya berbaring. Kalau bahasa Jawa itu leyeh-leyeh, nyantai. Dan Bible inginkan kita untuk berbaring. Nyantai. Perhatikan kata berbaring di ayat ini. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ini ibaratnya saudara seperti sedang tidur di atas makanan-makanan yang saudara suka. Ya kan? Kalau domba itu kan makannya rumput. Dan dia tidur di atas rumput-rumput. Padang rumput yang hijau. Nah, kalau ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita, satu kata yaitu adalah abundance. Saya sendiri ini suka makan gorengan atau suka makan, terakhir saya di tempat ini habis makan bakso gundul. Ibaratnya begini, saudara sedang tidur-tiduran berbaring di atas makanan kesukaan saudara. Mau makan sebanyak apapun gak akan pernah habis. Ini gambarannya adalah seperti itu. Tuhan inginkan kita untuk menikmati abundance yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara perhatikan, domba-domba itu harus ada di posisi yang benar terlebih dahulu, baru dia dapatkan kelimpahan. Posisinya di mana? Di padang rumput yang hijau. Ada position before provision. Posisi sebelum kelimpahan. Nah, mungkin saudara bertanya, posisi saya harus seperti apa sekarang, Pak? Apakah saya ini harus pergi mencari berkat Tuhan? Apakah saya ini harus pergi untuk mencari di mana Tuhan berada? Seperti apa untuk saya bisa dapatkan kelimpahan, dapatkan provision ini? Posisi yang benar saya ingin katakan yaitu adalah rest. Istirahat di dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Gambarannya begini, gimana Tuhan mau sediakan kelimpahan kalau kita ini bulet, keluyuran aja. Bingung cari jawaban, bingung cari solusi, bahkan bingung cari tisu toilet. Duduk saudara, biarlah kita duduk. Satu hari ada seorang bernama Maria.
Maria ini sedang duduk di depan kaki Yesus. Sedangkan Marta, dia sedang sibuk mempersiapkan hal-hal yang seharusnya dipersiapkan. Kedua orang ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi posisinya berbeda. Satunya sedang duduk, satunya sedang lakukan ini dan itu. Tapi yang menarik perhatian saya yaitu adalah sementara Maria duduk, ternyata dia sedang berada di posisi untuk menerima apa yang Yesus ingin katakan kepada Maria. Sementara kita duduk, kita ini tahu apa yang harus kita terima dari Yesus. Ketika kita menerima, kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Kita menjadi tahu kemana kita harus pergi. Kita menjadi tahu lakukan yang benar di waktu yang tepat. Bahkan Yohanes 6 ayat 10 kelanjutannya tadi. Di sana dikatakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Di tempat itu banyak rumput. Perhatikan kata banyak rumput. Kalau domba itu berbaring di padang rumput, itu berarti gak akan kekurangan, melimpah. Yang saya ingin sampaikan begini, kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan sediakan jubah yang indah. Saya percaya Dia adalah gembala yang baik, yang pasti mampu menyediakan segala setiap kebutuhan saudara, bahkan tisu toilet. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin? Nah mungkin saudara berkata, lalu aku sekarang ngapain? Masa rest? Bible berkata, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Ada damai, sukacita, bahkan berat badan pun Tuhan tambahkan di dalam kehidupanmu. Percaya katakan amin. Stop panik. Duduk di dalam perlindungan Tuhan. Duduk di dalam kebaikan Tuhan. Lihat semuanya Tuhan pasti jadikan indah pada waktunya. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 5 cara untuk menghadapi COVID-19. Sekarang yang ketiga. Yaitu adalah berdoa bukan disertai stres. Berdoa bukan disertai stres. Hari-hari ini satu ayat yang sangat terkenal sekali yaitu di Mazmur 91. Wah, ayat ini mendadak tenar begitu kan. Sana dikatakan orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau di bahasa Inggris di sana dikatakan he who dwells. Ternyata dwells itu aslinya yaitu yashaf. Yang tidak lain tidak bukan adalah duduk. Saya percaya bahwa ketika kita berada di posisi duduk ini adalah posisi yang rileks, posisi yang tenang, yang santai gitu. Bukan berarti saudara berdoa, berkata Mazmur 91 klaim, tetapi dengan perasaan stres. Tuhan aku sudah klaim loh ya. Mazmur 91 gak mau tahu, pokoknya aku sudah klaim. Marah-marah sendiri. Enggak seperti itu. Saudara tahu bahwa Mazmur 91 ini bukan mantra. Tapi Mazmur 91 ini adalah janji yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah hari-hari ini saudara sedang berada di dalam posisi seperti apa? Saya punya istri itu kadang-kadang mungkin tanpa dia sadari bukan suka ya, tetapi dia kadang-kadang nightmare, mimpi buruk. Dan ketika mimpi buruk dia ceritakan kepada saya di esokan harinya. Ada satu yang saya ingat dia cerita dikejar ular sebesar gedung pencakar yang besar sekali gitu kan. Dia dikejar-kejar lari begitu kan. Dan yang saya temukan sementara dia sedang mengandung dan mimpi buruk. Sekarang anak saya ikut-ikutan mimpi buruk. Saudara tahu, kadang-kadang jam 3 pagi, anak saya lagi tidur pules, kan saya lihat begitu kan. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia langsung bisa meronta-ronta begini. Kayak ngedance TikTok gitu kan. Padahal gak ada yang videoin, sambil tidur saudara. Ini bayi bisa mimpi buruk juga. Begitu sudah selesai mimpi buruk, teriak.
kayak mau dimutilasi begitu. Saya pikir ngapain ini anakku kok teriak malam-malam. Ternyata bayi pun juga bisa mimpi buruk. Saudara perhatikan, emaknya mimpi buruk, nurun ke anaknya ikut-ikutan mimpi buruk. Mana enak saudara hidup penuh dengan ketakutan semacam ini. Mana enak saudara hidup penuh dengan stres. Bahkan ada satu orang yang berkata kepada saya, ketika ibu ini mengandung, dia sedang dalam posisi emosi yang tidak stabil gitu. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang jengkel gitu. Nah setelah anaknya lahir, ternyata anaknya juga kadang-kadang galau-galau sendiri begitu. Nah, saudara perhatikan, ternyata sementara kita stres, sementara kita khawatir, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi itu memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah sekarang apa ciri-ciri kita dalam ketakutan? Gak percaya kalau Tuhan sanggup menolong pertama. Dua, gak peduli apa yang terjadi sama orang lain, cuman peduli keselamatan diri sendiri. Tiga, mulai kehilangan kontrol. Marah menjadi-jadi, emosi kemana-mana. Ambil keputusan terburu-buru, menghalalkan segala cara. Empat, susah tidur. Tidur itu anugerah loh saudara. Susah tidur. Kelima, takut-takutan sendiri. Wah jangan-jangan nanti kena corona aku mati. Nanti jangan-jangan aku seperti ini. Jangan-jangan aku seperti itu. Percaya saudara, pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Percaya katakan amin. Saya sendiri kadang-kadang pelayanan bersama dengan istri, anak saya tinggal di rumah dengan suster saja. Nah, ada orang-orang yang berkata, Pastor jangan ditinggal anaknya. Karena banyak cerita-cerita suster-suster itu yang jahat. Yang dikasih obat tidur lah, dikasih ini dan itulah. Tapi kemudian saya ya bukan mencobai tapi rasa khawatir itu tidak. Kenapa? Karena saya percaya begini, anakku itu adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau saya jaga anakku seluar biasa seperti apa, ada batasannya. Tapi kalau Tuhan yang menjaga, apapun yang terjadi, Tuhan pasti sanggup untuk melindungi, menjagai, menaungi anak ini. Dan jadi kadang-kadang saya pelayanan ini, ya sudah pelayanan saja. Gak perlu lagi khawatir-khawatiran. Saudara perhatikan, kenapa saya bisa berkata begini? Bukan karena saya pastor. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan. Kalau nggak percaya coba. Saudara andalkan Tuhan. Sekali coba andalkan Tuhan. Lihat pasti Tuhanmu tidak pernah mengecewakan. Dia yang setia kepada setiap janjinya. Digenapi terjadi di dalam nama Yesus Kristus. 5 cara menghadapi COVID. Yang keempat sekarang yaitu adalah percaya ada kebaikan bagimu. Efesus 6 ayat 13 di sana dikatakan, sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu. Perhatikan kata yang di kuning. Dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakannya segala sesuatunya. Pada hari yang jahat itu. Perhatikan berapa banyak harinya. Sekarang kita lompat 1 Petrus 3 ayat 10. Sana dikatakan, sebab siapa yang mau mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Saudara perhatikan, perbedaan antara dua ayat ini. Yang tadi dikatakan melawan pada hari yang jahat. Harinya itu cuma satu. Sekarang melihat hari-hari yang baik. Harinya ada banyak. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Mungkin saudara sedang menghadapi situasi di mana harimu itu jahat. Tapi janji Tuhan apa? Dia sedang menyiapkan hari-hari yang baik bagi setiap saudara. Yakin dan percayalah rancangan Tuhan itu adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang baik, yang terbaik Tuhan sediakan bagimu. Percaya katakan amin. Nah, janji ini bukan untuk dunia, tetapi janji ini untuk anak-anak Tuhan. Sana dikatakan, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat, bibirnya dari ucapan yang menipu. Sudah berhenti, ucapkan ucapan yang buruk. Percaya saudara, Tuhan itu sediakan yang baik bagi saudara. Satu ayat, katakan begini, dialah yang akan melepaskan.
Saudara perhatikan, dari jerat penangkap burung liar dan dari wabah yang mematikan. Ini bukan mudah-mudahan, ini bukan mungkin. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Dan hari ini saya berdoa, siapapun saudara punya keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan saudara dari jerat penangkap burung. Dan bahkan di sana dikatakan dari wabah yang mematikan. Wabah ini dengan kata lain yaitu adalah virus. Gak ada lagi penyakit-penyakit, gak ada lagi kesukaran. Setiap saudara dibebaskan, setiap saudara alami kemerdekaan bersama dengan Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. 5 cara menghadapi COVID-19. Yang kelima sekarang, lakukan perjamuan dan pengurapan minyak. Ternyata ini punya kuasa yang begitu luar biasa. Walaupun seringkali di gereja seperti liturgi, seperti tradisi. Enggak saudara. Ternyata perjamuan dan pengurapan minyak ini punya kuasa yang dahsyat. Dulu kalau di perjanjian lama, bait suci itu adalah gambaran daripada gereja. Dan saudara tahu bahwa di bait suci itu ada bilik-bilik di mana para imam tinggal di dalam situ. Jadi imam-imam itu tinggalnya di dalam bait suci. Ini adalah gambaran Tuhan itu mau selalu dekat kepada anak-anaknya. Dan saudara dan saya hari ini bagaimana mau lebih dekat lagi karena kita sudah berada di sebelah kanan Bapa bersama dengan Yesus. Dan di bait suci ini di lantai satunya, di sana disimpan yaitu 3 benda. Gandum, anggur, dan minyak. Saya percaya ini bukan sekedar berbicara tentang simbol saja. Tapi suatu kali Ishak itu kan memberkati anaknya. Harusnya Esau yang dapat berkat. Tetapi Yakub mencurangi. Tetapi akhirnya Yakub yang dapatkan berkat. Dan berkatnya ini adalah berkat anak sulung. Kejadian 27 ayat 28. Sana dikatakan, dan biarlah Elohim memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Jadi berkatnya dari Abraham Ishak turun ke anaknya Yakub itu adalah berkat kelimpahan gandum dan anggur. Ishak memberkati dengan berkat anak sulung. Saya percaya Tuhan inginkan supaya setiap kita untuk merindukan berkat anak sulung yang Tuhan sediakan. Yaitu adalah gandum dan anggur. Ini adalah gambaran daripada perjamuan suci. Saudara perhatikan, ketika Ishak memberkati Yakub, bukan berarti di sana itu kekurangan gandum dan anggur. Enggak. Di tempat mereka berada itu berlimpah. Turah-turah. Tetapi Ishak masih memberkati anaknya dengan kelimpahan gandum dan anggur. Bukan sekedar simbol ini saudara, tetapi ini sedang berbicara tentang perjamuan. Saya percaya ini. Tidak ada satu hal di mana berkat anak sulung itu tidak bisa menaungi, melindungi kita. Apa berkat anak sulung itu? Yaitu adalah Kristus. Memberikan tubuhnya untuk kesembuhan kita. Dan Kristus memberikan darahnya untuk keselamatan kita. Saudara dan saya hari ini diingatkan kembali. Engkau sudah disembuhkan dan engkau sudah diselamatkan. Bukan hanya saja perjamuan, tapi juga ada pengurapan minyak. Pengurapan minyak ini adalah gambaran daripada Roh Kudus. Diurapi minyak itu berarti saudara mengaplikasikan kuasa dari Roh Kudus yang dicurahkan. Bukan bergantung kepada minyaknya. Harus pakai minyak nyong-nyong lah, minyak apalah. Enggak. Tetapi kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang kita percayai. Menyembuhkan yang sakit. Bible berkata bahwa kita aman dalam kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Saudara dan saya itu seperti ada sebuah seal. Ada materainya. Dijagai. Efesus 1 ayat 13 sana dikatakan.
Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara dan saya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dimeteraikan itu seperti di-sealed, ada toknya begitu. Kalau saudara datang kepada sebuah crime scene, itu ada marka polisi. Dan kalau sampai kita berbuat sesuatu kepada marka itu, maka kita akan berurusan dengan yang punya marka, yaitu adalah si Pak Polisi. Sama halnya saudara dan saya. Hari ini kita ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai ada sesuatu di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, maka yang mengerjai kita itu pasti berurusan dengan yang punya kita. Saya percaya hari-hari ini kita semua itu bukan sekedar ketakutan dalam roh yang panik. Tetapi saudara dan saya itu dilindungi, itu dijagai. Karena begini, materai itu melindungi apa yang ada di dalamnya. Dari pencuri, dari cedera, dari sesuatu yang buruk. Dan ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kuduslah yang akan menjaga, melindungi dari sesuatu yang buruk. Saudara dan saya hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau ada apa-apa dengan kita, yakin dan percaya Tuhan di pihakmu, Dia akan menjagamu. Dan siapa yang menjadi lawan kita? Percaya katakan amin. 5 cara menghadapi COVID-19. Pertama yaitu adalah gunakan waktu untuk firman. Yang kedua, jangan panik, duduk. Yang ketiga, jangan berdoa karena stres. Yang keempat yaitu percaya ada kebaikan bagimu. Yang terakhir ada kuasa dalam perjamuan dan pengurapan minyak. Terakhir saya mau berkata begini. While others have fear, you can have faith. While others have worry, you can worship. While others panic, you can have peace. Ketika orang-orang dalam ketakutan, punyailah iman. Ketika orang di dalam kekhawatiran, mulai sembahlah Dia. Ketika orang sedang panik, punyailah damai sejahtera. Sukacita melimpah karena Tuhan yang menyertaimu. Percaya katakan amin. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang para worshiper untuk maju ke depan. 5 cara menghadapi COVID-19. Sudah bukan waktunya lagi kita gunakan waktu untuk yang melelahkan, yang tidak pernah memuaskan. Hari-hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita luangkan dalam firman Tuhan. Menuntun, menjaga, melindungi. Jangan panik saudara. Duduk. Sementara saudara di rumah atau dimanapun saudara berada, kami YHS Church akan menyediakan tayangan-tayangan. Mulai duduk untuk menonton firman-firman yang disampaikan. Mulai duduk untuk menerima pesan-pesan yang Tuhan sediakan. Saya percaya ketika saudara duduk, di situ ada tuntunan. Di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika berdoa, jangan berdoa dengan keadaan stres. Tenang. Lagu tadi berkata tenang. Tangannya yang menyertai. Keempat, percaya ada kebaikan bagimu. Jangan berharap sesuatu itu buruk dan buruk. Tidak. Berharaplah bahwa hari depan penuh dengan pengharapan Dia sediakan. Dan terakhir, ada kuasa dalam perjamuan dan pengurapan minyak. Saudara perhatikan, berkat. Ini ngomong berkat yang paling luar biasa yang Bible sediakan. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham turun ke Ishak. Ishak turun ke Yakub. Apa yang dia berikan? Apa yang dia turunkan?
yaitu adalah gandum dan anggur. Ini nggak main-main saudara. Tuhan kembali ingin ingatkan kita bahwa berkat yang terbaik yaitu adalah Kristus Yesus diberikan bagi saudara dan saya. Dan pengurapan minyak. Mungkin saudara di rumah tetap bisa mengurapi dirimu sendiri. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus aku diubahkan. Pengurapan minyak, bahkan Kristus Yesus sendiri. Dia dikatakan yang diurapi. Saya percaya dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara alami, selalu ada pengurapan Tuhan. Dan ketika pengurapan itu dicurahkan, lihat 1.000 rebah sebelah kiri, 10 rebah sebelah kanan, 10.000. Tapi enggak ada satupun serangan, tidak ada satupun kuasa yang mengenai saudara. Karena Dia yang menyertaimu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Percaya katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Dengan iman, sama-sama kita berkata, tenang, Yesus penolongku. ini yang kami percaya Tuhan. Tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, Ku tak akan takut, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. ada mujizat. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya.
Lebih lagi angkat tanganmu. Tuhan di pihak. Ku tak akan takut. Ku tak akan takut. Yesus Tuhan. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Dan tenang kita berkata, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Ya Tuhan, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Siapapun mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Hari ini saudara, aku percaya dalam keadaan apapun yang engkau alami, ada Yesus yang menyertai, ada Yesus yang melindungi, ada Yesus yang setia. Gak perlu takut, gak perlu panik. Karena mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sementara beberapa waktu yang lalu saya melihat berita. Ternyata yang disembuhkan juga toh banyak. Memang hari-hari ini banyak yang menebar fear, ketakutan. Tapi biarlah kesempatan kali ini saudara punya faith. Mungkin yang banyak menebar worry, khawatir. Tapi biarlah saudara have worship, menyembah Tuhan. Mungkin banyak orang yang sedang dalam panik. Saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita punya peace yang datangnya dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, melindungi, menjagai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, sempurnakan ibadah ini. Kau memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tanganmu gak kurang panjang untuk menolong setiap mereka. Bahwa hari ini juga masih ada pengharapan, masih ada mujizat, masih ada solusi. Engkau menjaga kami di dalam meterai oleh Roh Kudus. Engkau melindungi kami, Engkau mengurapi kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama berkata, minggu depan adalah minggu pertama, jemaat diberikan kesempatan membawa persepuluhan secara online dengan mentransfer ke rekening BCA 010-922-9000. Rekening BCA 010-922-9000. Atas nama Gereja YHS. Tuhan Yesus memberkati.
Kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyatakan hidup kita. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang berikan, hanya kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita percaya, amin.
Mari katakan walau badai. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Hanya Dia yang setia. namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Oh. Mari yang percaya sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sorakan haleluya 1, 2, 3. Ucap syukur Tuhan untuk ibadah yang diberkati ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kami melihat kegenapan janji-Mu terjadi di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang sedang kami alami, Tuhan sendiri yang mampu tolong. Secara khusus berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau memberkati mereka. Aku berdoa bahwa bukan sekedar tema gereja YHS yaitu adalah the year of fruitful and multiplication. Tetapi betul-betul setiap anak-anak-Mu itu alami terjadi di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berbuah, dibuat bermultiplikasi. Bukan cuma sekedar 10 kali, 30 kali, tetapi 100 kali lipat dibuat bermultiplikasi. Karena anugerah Tuhan menyertai setiap langkah-langkah mereka. Berdoa Tuhan, untuk kesehatan mereka dijagai, dilindungi, alami penyertaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Juga berdoa untuk setiap anggota keluarga-keluarga mereka. Kami percaya tidak ada satupun serangan jahat itu bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Semua mereka aman di dalam Kristus Yesus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tinggi tangan kami, mengadahkan wajah kami. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh, kuat kuasa penyertaan daripada Yesus Kristus, dan hadirat daripada Roh Kudus menyertai saudara, mengubahkan engkau, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sudah terima berkat sama-sama kita berkata, Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Shalom, saudara telah mengikuti ibadah gereja YHS secara online. Saya percaya Tuhan telah melawat dan menjamah melalui pujian dan firman yang telah disampaikan. Bagi jemaat YHS dan bagi saudara pengikut Kristus warga surga yang sudah dewasa rohani dan telah diberkati melalui pelayanan gereja ini, saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 010 922 9000 atas nama gereja YHS. Dalam situasi yang sulit, Ishak tetap menabur dan ia menuai hasil yang baik. Seperti tertulis di Kejadian 26 ayat 12
Dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya. Saya berdoa dan percaya jemaat YHS akan sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan senantiasa diberkati Tuhan. Tetaplah bersama gereja YHS, ikutilah ibadah online selanjutnya. Terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran bersama gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you.